Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan merespon buku Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Penulisnya oleh Haji Rojhajat Harun Insinyur, MED, PhD, dan Dr. Elvinaro Ardianto, Doktorandus, MSI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitiliana Mani, NPM 22210040, kelas 7A, mata kuliah Komunikasi Pembangunan, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang pertama kita melihat bab pertama, yaitu tentang pengertian komunikasi dan pembangunan. Pada bab pertama buku Komunikasi Pembangunan ini, penulis memberikan pemahaman dasar mengenai dua konsep kunci komunikasi dan pembangunan. Yang pertama kita melihat tentang pengertian komunikasi. Komunikasi diartikan dalam buku ini sebagai proses penyampaian informasi, ide atau pesan antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang sama. Harun dan Ardianto menguraikan komunikasi tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai proses interaktif yang melibatkan penerima dan pengirim pesan secara timbal balik. Komunikasi dalam konteks pembangunan tidak terbatas pada aspek verbal atau tulisan, tetapi mencakup seluruh bentuk interaksi sosial yang dapat memperkuat pemahaman dan kerjasama antar pihak yang terlibat. Penulis menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengatasi tantangan sosial dan menciptakan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Yang kedua, kita melihat tentang pengertian pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan yang direncanakan dan terorganisir untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya berbicara soal aspek fisik atau material, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur sosial, nilai, dan budaya. Harun dan Ardianto menggarisbawahi bahwa pembangunan bukanlah hanya suatu proses teknis, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang memadai antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan yang sukses memerlukan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat yang bisa tercapai melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Yang ketiga, kita melihat tentang hubungan antara komunikasi dan pembangunan. Hubungan antara komunikasi dan pembangunan dijelaskan sangat jelas. Penulis mengungkapkan bahwa komunikasi adalah kunci untuk mendorong perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan efektif, pembangunan akan menghadapi hambatan, baik itu dalam hal pemahaman, kerjasama, maupun implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguasa keterampilan komunikasi yang efektif oleh para pelaku pembangunan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, kita melihat tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Para ahli komunikasi berpendapat bahwa ilmu komunikasi adalah termasuk salah satu ilmu sosial dan merupakan ilmu terapan. Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman itu hingga sekarang, menurut Rogers, sejarah perubahan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan. Yang pertama itu tentang era komunikasi tulisan, yang kedua era komunikasi cetakan, yang ketiga era telekomunikasi, dan yang keempat adalah era interaktif. Baik, yang kedua, bab 2 tentang komunikasi nonverbal dan pembangunan. Di mana yang pertama itu kita melihat tentang pengertian komunikasi nonverbal. Penulis mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata, namun tetap menyampaikan pesan atau informasi. Komunikasi nonverbal ini melibatkan ekspresi wajah, gerak tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, serta penggunaan ruang dan waktu dalam interaksi sosial. Komunikasi nonverbal memiliki kekuatan yang besar dalam menyampaikan makna,
seringkali melengkapi atau bahkan menggantikan pesan verbal yang disampaikan. Pada bab ini, penulis menunjukkan bagaimana elemen-elemen non-verbal ini mempengaruhi penerimaan pesan dalam proses pemahaman. Yang kedua, kita melihat tentang non-verbal menarik perhatian para ahli, di mana komunikasi non-verbal yang digunakan dalam berkomunikasi sudah lama menarik perhatian para ahli, terutama dari kalangan antropolog, bahasa, bahkan di bidang kedokteran. Perhatian para ahli untuk mempelajari bahasa non-verbal diperkirakan mulai tahun 1873, terutama dengan munculnya tulisan Charles Darwin tentang bahasa ekspresi wajah manusia. Bab ketiga, kita melihat tentang aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama, tentang ruang lingkup dan peran psikologi dalam komunikasi. Penulis mendefinisikan psikologi dalam konteks komunikasi pembangunan diartikan sebagai kajian tentang bagaimana individu dan kelompok memproses informasi, serta bagaimana faktor-faktor psikologis ini mempengaruhi penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan komunikasi. Bila diperhatikan dalam psikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat sistem atau organisme. Yang kedua, kita melihat tentang pendekatan dan aplikasi psikologi komunikasi, di mana menurut Visser menyebut 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi, yaitu yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi, yang kedua, proses yang mengantari stimuli dan respon, yang ketiga, prediksi respons, yang keempat, peneguhan respon. Dengan demikian, psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ-organ penginderaan kita yang berupa data, stimulasi berbentuk orang, pesan, dan warna, pokoknya segala hal yang mempengaruhi kita. Yang ketiga, kita melihat tentang mencermati perubahan perilaku, di mana di sini menurut Aristoteles menyebut karakter-karakter komunikator ini sebagai etos. Etos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Pendapat Aristoteles ini diuji secara ilmiah 2300 tahun kemudian oleh Charles Hofland dan Walter Weiss pada tahun 1951. Mereka menyebut etos ini credibility yang terdiri dari 2 unsur, yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Yang keempat, yaitu kita melihat tentang dimensi-dimensi etos, di mana telah diuraikan sebelumnya bahwa etos atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Menurut Herbert C. Kelman, pada tahun 1975, pengaruh komunikasi kita pada orang lain berupa 3 hal. Yang pertama, internalisasi, identifikasi, dan ketundukan. Bab 4 tentang perspektif dominan dan teori awal pembangunan. Yang pertama, kita melihat tentang teori modernisasi. Teori ini lahir dalam bentuknya yang sekarang ini, paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat, sebagai produk sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua. Teori ini melihat pembangunan sebagai suatu proses linear yang terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu yang mengarah pada modernitas, bahwa negara-negara berkembang dapat meniru jalan yang tepat yang telah ditempuh oleh negara-negara maju dalam rangka mencapai kemajuan yang serupa. Teori ini didominasi oleh pandangan bahwa dengan modal sosial, ekonomi, dan teknologi yang tepat, sebuah negara didiferensiasi struktural dapat berkembang menuju kemakmuran. Yang kedua, kita melihat tentang Smelser diferensiasi struktural. Baginya, modernisasi akan selalu melibatkan diferensiasi struktural. Ini terjadi karena dengan proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan sebagai fungsi yang lebih khusus. Yang ketiga, kita melihat tentang model pembangunan unilinear. Di antara penganjur dari model pembangunan unilinear,
Walt Rostow dan Daniel Lerner menyebutnya secara khusus. Mereka menyatakan dengan tegas suatu ketika menyebutnya institusi dan pola perilaku tertentu dibentuk, pengembangan jadi lebih atau lebih sedikit ditopang. Yang keempat, Solomon, pembangunan politik yang berkeadilan. Menurut Solomon, modernisasi politik menunjuk pada proses diferensiasi struktural politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan dengan tujuan akhir pada penguatan kapasitas sistem politik. Yang kelima, implikasi kebijakan pembangunan. Teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijaksanaan pembangunan yang perlu diikuti negara dunia ketiga dalam usaha memodernisasikan dirinya. Bab 5 yaitu tentang komunikasi dan perspektif dominan. Yang pertama kita melihat tentang definisi perspektif dominan dalam pembangunan, di mana pada bagian ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan perspektif dominan dalam konteks pembangunan sosial. Perspektif dominan merujuk pada pandangan atau nilai-nilai yang lebih diterima dan diikuti oleh mayoritas masyarakat, yang seringkali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan atau kebijakan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan, ini bisa mencakup pandangan yang mendominasi proses kebijakan pembangunan, apakah itu dari segi ekonomi, politik, ataupun sosial. Yang kedua, kita melihat tentang pendekatan efek komunikasi. Ada 3 efek komunikasi atau massa, yaitu kognitif, afektif, dan konaktif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Sedangkan efek konaktif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Yang ketiga, kita melihat tentang konsep masyarakat massa. Terdapat beberapa konsep teoritis di balik konsep teori stimulus respons dari efek media massa. Lowery dan De Fleur dalam Melkote tahun 1991 halaman 65 memaparkan bahwa terdapatnya titik mula untuk memahami perkembangan model teoritikal paling awal yang digunakan efek komunikasi massa untuk meninjau kembali perihal masyarakat massa, sebuah penjabaran dari masyarakat barat modern pada awal abad ke-19 yang dirasakan memiliki ikatan dekat antara konsep negara-negara barat sebagai masyarakat massa dengan teori sebelumnya tentang efek komunikasi massa. Yang keempat, kita melihat tentang pendekatan difusi inovasi. Suatu inovasi ialah ide, cara mengerjakan sesuatu ataupun benda-benda nyata yang dianggap baru oleh calon pengadopsi. Pengadopsi inovasi itu mungkin saja suatu individu, kelompok, ataupun organisasi. Ketika suatu inovasi diperkenalkan kepada suatu komunitas pertanian, tidak setiap orang akan segera mengadopsi inovasi itu. Yang kelima, kita melihat tentang difusi inovasi dan modernisasi. Difusi inovasi menunjukkan pentingnya komunikasi dalam proses modernisasi pada tingkat lokal. Dengan paradigma difusi inovasi, dengan mempelajari komunikasi gagasan-gagasan baru dan sumber eksternal dan keberterimaannya oleh rakyat dan penduduk lainnya di tingkat desa, menunjukkan dampak komunikasi pada perubahan gaya hidup dari tradisional ke modern. Yang keenam, media massa dan pendekatan modernisasi. Media massa menjadi agen mengindikasikan modernisasi dalam negara-negara dunia ketiga. Selain analisis peranan media massa makro level, para peneliti juga berfokus pada karakteristik sosial, psikologis individu-individu dirasa penting bagi transisi dari masyarakat tradisional ke modern. Bab 6, kita melihat tentang kritik terhadap perspektif dominan. Yang pertama yaitu tentang definisi dan karakteristik perspektif dominan dalam pembangunan. Perspektif dominan merujuk pada pandangan atau nilai-nilai yang mengatur kebijakan dan proses pembangunan yang berlaku di banyak negara.
Perspektif ini seringkali datang dari pemikiran yang berasal dari negara-negara maju dan lebih menekankan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kemajuan tanpa memperhitungkan dampak sosial yang lebih luas. Yang kedua, kita melihat tentang kritik terhadap perspektif dominan. Secara singkat, perspektif lama mengisyaratkan bahwa kemiskinan adalah keterbelakangan. Dengan demikian, cara yang jelas bagi negara-negara yang kurang maju untuk mencapai kemajuan adalah dengan menjadikan dirinya seperti negara-negara maju. Kritik terhadap paradigma pembangunan yang dominan adalah yang pertama, etnosentrisme intelektual. Yang kedua, mendefinisikan sebab-sebab keterbelakangan. Yang ketiga, teknologi kecil dan ekonomi radikal. Yang keempat, jalan alternatif menuju pembangunan. Tiga, kita melihat tentang hambatan sosiokultural. Sebagaimana dipaparkan oleh Marula dan Peirce pada tahun 1986, batasan-batasan sosial dapat mengakibatkan ketidakmerataan distribusi dari berbagai sumber yang penting seperti kekayaan, tanah, kemampuan, dan informasi di antara masyarakat belahan negara dunia ketiga. Komunikasi idealnya tidak hanya dijadikan suatu variabel bebas, namun juga sebagai variabel terikat yang menyatu dengan sosial, ekonomi, dan struktur dan proses politis. Lalu yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan bukanlah faktor psikologis atau informasi, namun berbagai strukturnya yang ada pada masyarakat. 4. Kritik terhadap media massa, di mana Larry Shore mengatakan bahwa pada praktiknya isi dari media massa kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang ada, karena umumnya tayangan ataupun terbitan yang beredar masih lebih didominasi oleh tema hiburan maupun olahraga. Itu menurut Makote tahun 1991. 5. Kita melihat tentang hipotesis kesenjangan dalam pengetahuan. Hipotesis yang muncul adalah media massa dalam sistem sosial cenderung lebih cepat didapat oleh segmen populasi dengan tingkat sosioekonomi yang lebih tinggi daripada segmen dengan sosioekonomi yang lebih rendah. Oleh sebab itu, kesenjangan dalam pengetahuan di antara kedua segmen itu pun cenderung meningkat. 6. Kritik terhadap difusi inovasi. Kritik terhadap pendekatan difusi inovasi dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bias secara teoritis dalam penelitian difusi inovasi. Yang kedua, bias dalam konseptual dan metodologis. Yang ketiga, batasan sosial struktural pada difusi inovasi. Bab 7 kita melihat tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi, dan fungsi komunikasi pembangunan. Yang pertama, kita melihat tentang ruang lingkup komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam arti sempit merupakan segala upaya, cara, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memperkarsai pembangunan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Komunikasi pembangunan melibatkan berbagai aspek, termasuk penyebaran informasi, penyuluhan, edukasi, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam ruang lingkup ini, komunikasi berperan dalam memperkenalkan kebijakan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengubah perilaku dan sikap masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan yang lebih inklusif. Yang kedua, kita melihat tentang tujuan komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan memerlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosioekonomi yang rendah haruslah diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal dalam jangka waktu yang singkat. Penulis juga menekankan bahwa tujuan utama komunikasi pembangunan adalah untuk mempercepat proses pembangunan sosial dan ekonomi melalui penguatan peran serta masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi pembangunan. Menurut Rogers,
dan Adikarya pada tahun 1978, ada beberapa prinsip komunikasi pembangunan, yaitu yang pertama, penggunaan pesan yang dirancang khusus untuk khalayak yang spesifik. Yang kedua, pendekatan selling effect, yaitu dengan mengkonsumsikan pesan-pesan yang bagi golongan yang tidak dituju. Yang ketiga, penggunaan pendekatan narrow casting atau melokalisasi penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak. Yang keempat, pemanfaatan saluran tradisional. Yang kelima, pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan. Yang keenam, mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat. Dan yang ketujuh, diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan kalangan. Yang keempat, kita melihat tentang strategi komunikasi pembangunan. Menurut AED pada tahun 1985, ada 4 strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu yang pertama, strategi berdasarkan media, yang kedua, strategi desain instruksional, yang ketiga, strategi partisipatori, yang keempat, strategi pemasaran. Masing-masing strategi mencerminkan suatu rangkaian prioritas tertentu mengenai bagaimana menggunakan komunikasi untuk mencapai kebutuhan pembangunan. Yang kelima, kita melihat tentang fungsi komunikasi pembangunan. Penulis juga membahas berbagai fungsi komunikasi pembangunan, antara lain yang pertama, fungsi informasi, yaitu di mana dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan isu-isu pembangunan yang relevan. Yang kedua, fungsi edukasi, di mana dapat mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya pembangunan serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasi, di mana dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat agar lebih mendukung upaya-upaya pembangunan, misalnya dalam hal kesehatan, kebersihan, atau pemeliharaan lingkungan. Yang keempat, fungsi mobilisasi, di mana yaitu dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan, seperti program kesehatan, pendidikan, atau lingkungan. Bab 8 tentang teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Yang pertama, kita melihat tentang perkembangan teori komunikasi pembangunan. Perkembangan teori komunikasi pembangunan yang sebelumnya lebih berfokus pada model komunikasi yang satu arah dan top down, seperti yang terlihat dalam pendekatan modernisasi. Namun perkembangan zaman mengharuskan pendekatan ini berubah. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, teori komunikasi pembangunan kini semakin mengarah pada komunikasi dua arah yang lebih demokratis dan berbasis partisipasi masyarakat. Yang kedua, tentang peran baru komunikasi pembangunan. Peran baru komunikasi pembangunan di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang pesat. Komunikasi pembangunan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari pemerintah atau lembaga pembangunan kepada masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan ruang dialog antara berbagai kelompok dalam masyarakat, serta antara masyarakat dan pemerintah. Dialog ini sangat penting untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak. Komunikasi pembangunan kini juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat bukan lagi objek dari pembangunan, tetapi subjek yang aktif dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Komunikasi berperan penting dalam mengurangi ketimpangan informasi dan akses terhadap peluang. Melalui komunikasi yang terbuka dan inklusif, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, kita melihat tentang komunikasi pembangunan dalam era digital dan globalisasi. Salah satu peran yang sangat penting dalam konteks peran baru ini adalah
Peran komunikasi dalam era digitalisasi dan globalisasi. Dengan kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, komunikasi pembangunan kini dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini membuka peluang besar untuk mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan isu-isu penting, dan menciptakan gerakan sosial yang lebih luas. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan, seperti ketidaksetaraan akses terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu, penting bagi komunikasi pembangunan untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya digunakan oleh sebagian orang, tetapi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 4. Komunikasi untuk perubahan sosial. Selain peran dalam pembangunan ekonomi, komunikasi pembangunan juga berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial. Komunikasi dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran akan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, komunikasi menjadi sarana untuk memobilisasi perubahan sosial yang lebih luas dan lebih inklusif. Bab 9 kita melihat tentang partisipasi dan komunikasi pembangunan. Yang pertama kita melihat tentang konsep partisipasi dalam pembangunan, di mana partisipasi di sini bukan hanya sekedar keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga sebagai hak masyarakat untuk menentukan arah dan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Penulis menekankan bahwa partisipasi harus bersifat aktif dan berkelanjutan, bukan sekedar menjadi penerima manfaat atau informasi dari program pembangunan. Yang kedua, model-model partisipasi dalam komunikasi pembangunan. Salah satu model yang sering digunakan adalah model komunikasi partisipatif, yang menekankan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam komunikasi. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga menyampaikan pesan yang penting bagi pembangunan. Partisipasi ini kini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti diskusi kelompok, forum masyarakat, atau bahkan melalui media sosial yang lebih inklusif. Selain itu, ada model komunikasi berbasis komunitas yang melibatkan pertemuan langsung di tingkat komunitas untuk mendiskusikan isu-isu pembangunan dan mencari solusi bersama. Model ini cocok dengan prinsip pembangunan yang bersifat bottom up, di mana keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan lokal dan inisiatif masyarakat setempat. 3. Komunikasi partisipatif dalam konteks sosial dan budaya. Menjelaskan bahwa konteks sosial dan budaya memainkan peran besar dalam membentuk bagaimana partisipasi dapat dilaksanakan. Setiap masyarakat memiliki norma, nilai, dan tradisi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, komunikasi pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal agar lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Bab 10 kita melihat tentang perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari bawah. Yang pertama, perubahan sosial sebagai proses. Perubahan sosial sebagai suatu proses dinamis yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial ini bukanlah suatu hal yang terjadi secara instan, melainkan melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik itu faktor ekonomi, politik, budaya, maupun teknologi. Pembangunan desa sebagai bagian dari perubahan sosial harus memperhatikan proses perubahan yang berjalan secara alami dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Pembangunan desa yang berbasis kearifan lokal. Konsep pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Pembangunan desa tidak dapat dipaksakan dengan model yang diterapkan secara umum di kota-kota besar, karena setiap desa memiliki keunikan, nilai, dan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan desa, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang ada, seperti tradisi gotong royong, musyawarah, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa.
3. Strategi dalam pembangunan desa, di mana strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembangunan desa. Komunikasi harus bersifat inklusif, yang artinya mencakup semua lapisan masyarakat, dari tokoh masyarakat hingga kelompok-kelompok marginal. Salah satu strategi yang banyak dibahas adalah komunikasi berbasis partisipasi, yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa diberdayakan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap layanan dasar. Komunikasi pembangunan harus memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat desa akan memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pemberdayaan ini juga berkontribusi pada pembangunan kapasitas sosial dan meningkatkan daya tawar masyarakat desa dalam hubungan dengan pihak-pihak luar, seperti pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. 5. Peran komunikasi dalam mengatasi tantangan, di mana peran penting komunikasi dalam mengatasi tantangan yang ada dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal. Komunikasi yang terbuka dan inklusif juga dapat mengatasi kesenjangan informasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi yang dapat mempercepat pembangunan.